Mungkin di antara kita ada yang sangat memfavoritkan seorang komentator pemikiran filsafat yang sering membuat komentar-komentar yang sangat kontroversial seperti Rocky Gerung. Salah satu kata yang ia sering katakan adalah kata dungu. Ia sering menggunakan kata itu untuk menunjuk orang lain. Orang lain yang dimaksud menurutnya adalah pemikirannya. Ia menganggap bahwa pemikiran orang seringkali mencerminkan cara berpikir yang dungu, cara berpikir yang tidak memperlihatkan bolehan dalam memahami sebuah wacana berpikir. Orang yang dungu dianggap orang yang tidak mendalam dalam memahami sebuah pandangan, pendapat, pemikiran, karena pemikirannya dianggap berada di permukaan saja. Orang yang dungu adalah orang yang tidak masuk ke dalam pemikiran yang komprehensif, yang utuh, yang terhubung dengan banyak aspek, banyak segi yang seringkali berkelindan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, teman-teman, apakah logika filsafat yang dungu ala Rocky Gerung itu benar dan tidak bisa kita pertentangkan dengan satu alternatif berpikir yang lain? Artinya kita apakah masih bisa mendebat sebuah pernyataan yang selalu ingin mengatakan atau menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang cerdas berhadapan dengan orang yang tidak paham tentang sebuah fakta atau pemikiran atau wacana, sehingga kemudian orang tersebut disematkan dengan status dungu? Bisakah kita membuat sebuah sikap kritis terhadap cara berpikir yang mendungukan orang lain? Menurut saya, kita bisa untuk tetap berkomentar kritis pada cara pandang yang menganggap orang lain itu sebagai orang yang tidak berpikir cerdas, tidak berpikir rasional, dan karena itu layak disebut dengan orang yang dungu. Saya ingin mengatakan bahwa berpikir filsafat sekali lagi adalah berpikir yang tidak pernah bersifat jalan pendek atau berpikir yang short route, tetapi berpikir yang melewati jalan yang panjang atau long route. Cara berpikir filsafat yang long route atau jalan yang panjang, bahkan filsuf lain mengatakan long detour, artinya jalan panjang yang berliku, itu harus terbuka pada sebuah perspektif yang tidak boleh pertama-tama melihat yang lain sebagai masalah, dalam arti kita tidak boleh memulai berpikir filsafat dengan menempatkan orang lain itu sebagai sumber masalah. Bahkan karena itu kita mengatakan orang lain tidak cerdas, tidak rasional, karena itu layak disebut dungu. Justru berpikir filsafat itu membalik logika yang seperti itu, dengan pertama-tama mengatakan bahwa diri sendiri juga adalah orang yang dungu. Jadi
cara berpikir filsafati yang harus berlaku tidak hanya pada yang lain tetapi pada diri sendiri, itu sama-sama diperhadapkan pada sebuah tujuan yang sama, bahwa berpikir filsafat itu harus menolong kita untuk mencapai apa yang dinamakan self understanding atau pemahaman diri. Dan pemahaman diri itu tidak pernah dimulai dengan menunjuk orang lain, tetapi justru dengan menunjuk diri sendiri. Jadi kita mengurungkan niat untuk mengatakan orang lain tidak rasional, orang lain tidak cerdas, karena itu orang lain dungu. Tetapi ketahuilah bahwa berpikir filsafat itu pertama-tama mengatakan diri sendiri sebagai tidak cerdas, tidak rasional, dan karena itu layak juga disebut sebagai dungu. Jadi berpikir filsafati sekalipun menggunakan kata atau terminologi dungu, tetapi itu berlaku buat kedua belah pihak. Dan berpikir filsafati yang bertanggung jawab itu justru dimulai dengan mengatakan diri sendiri adalah dungu sebelum mengatakan orang lain sebagai dungu. Karena itu perubahan atau yang disebut dengan transformasi diri atau yang disebut dengan self understanding itu penting dalam rangka kita berpikir filsafat. Kita tidak menunjuk orang lain, tetapi kita pertama-tama menunjuk pada diri sendiri. Kalaupun kita boleh menggunakan kata dungu, maka yang dungu pertama-tama adalah diri sendiri. Karena itu jangan pernah merasa bahwa kalau ada orang yang berpikir filsafati dan sering mengatakan orang lain dungu, orang lain tidak rasional, orang lain tidak paham tentang sesuatu, orang lain tidak berpikir komprehensif, tidak rasional, maka sebetulnya kita tidak perlu heran ya, orang-orang seperti itu hanya mencari panggung dan popularitas. Ketahuilah, berpikir filsafat yang benar justru dengan mengatakan pertama-tama, aku yang tidak rasional, aku yang tidak cerdas, aku yang dungu, karena itu aku ingin mengalami transformasi diri supaya aku menemukan tujuan dari proses berpikir filsafati, yaitu mencapai self understanding atau mencapai pemahaman diri yang lebih baik.